Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi. Happy Sunday buat kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke. Mari kita mau datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah, memuji Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang siap, hati yang mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus ada Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan di dalam naungan kasih-Mu saja Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua kehidupan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah untuk setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Keindahan dan
hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, Yesus. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Begitu banyak distraksi Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Oh, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selalu ada Tuhan Yesus. Mari semua kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita semua sebutkan, ucapkan dari bibir kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dialah yang memegang kehidupan kita saja. Terima kasih Tuhan. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, Yesus. Dengan segenap keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Sekali lagi, ku nikmati, biar kami menikmati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan untuk-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk serupa dengan gambar-Mu Tuhan, terus berada di dalam lindungan naungan kasih-Mu saja Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami punya banyak salah Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Shalom semuanya. Oke, tos dulu dong kanan kiri. Kita kasih
Kasih semangat dulu, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Oke. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Oke. Tim musik. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Aku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Pencobaan melebihi batas kekuatanku, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu aku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman-Nya.
Saudara, sedikit sharing. Jumat lalu saya baru ada charity bersama teman-teman saya juga gitu ya. Charity kita datang ke sebuah panti asuhan di daerah barat sini gitu ya. Awalnya bagi saya mungkin nggak rutin kegiatan charity, tetapi kemarin memutuskan untuk ikut dan saya terberkati sekali di sana gitu ya. Kita ngelihat bagaimana anak-anak ini, mereka ini semua penuh sukacita gitu ya. Padahal seringkali kita yang mungkin lebih diberkati, kita mungkin yang kehidupan lebih baik, kita belum tentu lebih bersukacita daripada anak-anak itu gitu ya. Mereka bisa memang kita mengundang kayak McD gitu ya, ada acara gitu ya, dan mereka begitu antusias, mereka begitu senang gitu ya. Sampai terakhir di luar ini semua mereka juga menyanyikan 2 buah pujian buat kita semua yang hadir di sana gitu ya. Itu sebuah apa ya? Saya sampai terharu juga dengarnya. Mereka menyanyikan 2 lagu untuk kita. Kita memuji bersama di sana kayak gitu ya. Mereka yang mungkin di dalam segala keadaan mereka tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Maka hari ini kita gak punya alasan untuk kita gak bersukacita. Karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Kita sampai ada di hari ini, kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri hari ini datang ke gereja. Kita masih sehat, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau ucapkan syukur kita. Kita mau ucapkan doa yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan memberikan saya pada hari ini masih Tuhan kesempatan untuk kami bisa mencari nafkah untuk makan. Kami masih bisa Tuhan berdiri di gerejamu ini untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Itu sungguh sebuah privilege buat kita semua saudara. Amin. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau menyiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam surga kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita serukan lagu ini. Yesus Tuhan, Bapa kami mengucap syukur. Yesus.
Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mulia, Kau mulia. Yesus, Yesus, cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Amin. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti dalam surga ya Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebelum kami menghampiri kekudusan-Mu,
Kiranya Engkau melayakan setiap kehidupan kami. Engkau mengkikis bagian-bagian yang salah dalam hidup kami. Ketika kami berhadapan muka dengan Engkau, kami memperoleh kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hati kami ya Tuhan. Urapi pikiran kami. Sehingga waktu firman Tuhan dibentangkan, hadirat kuasa Allah itu mengalir. Dan ketika kami pulang, bukan kami lagi yang lama, tapi kami yang baru. Yang dimana arah hidup kami diperbaharui. Yang dimana tujuan kami kembali diperjelas lagi. Dan sekali lagi visi Tuhan dikuatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali lagi dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi tim worship yang sudah membantu kita semua masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian-pujian yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang bagi saya tidak mungkin asing di dalam telinga kita. Dan itu sangat sering dijumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita berbicara sesuatu pelanggaran di dalam kehidupan kita, berarti kita bicara wah ini terkait dengan sebuah dosa. Tapi pada pagi hari ini judul firman Tuhan adalah dosa sebagai kerusakan arah, bukan sekedar pelanggaran. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah fenomena yang sangat sering kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada waktu bulan yang lalu, pada akhir bulan yang lalu, saya dapatkan kesempatan untuk pelayanan di suatu daerah Gresik. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membawa motor. Jadi saya dari Malang sampai di Gresik itu bawa motor, Bapak Ibu Saudara. Dan kita ini paling sering percaya dengan yang namanya GPS. Ya, GPS itu kita paling senang percaya Google Maps. Jadi saya gunakan Google Maps Bapak Ibu Saudara karena tidak pernah saya dari Malang sampai di Surabaya itu gunakan motor. Selama 4 tahun pasti hanya gunakan bus, naik bus, Bung Rasi, kemudian selanjutnya Grab. Nah, ketika saya dalam perjalanan, saya 2 kali salah arah Bapak Ibu Saudara. Masuk sampai di Sidoarjo, ternyata jalannya tidak lurus, harus masuk lagi ke dalam kota dulu, kota Sidoarjo putar. Dan di situ saya tidak ambil jalur kiri Bapak Ibu Saudara, saya ambil kanan. Tiba-tiba saya masuk ke perumahan yang sangat jauh di dalam. Langsung saya panik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya Papua begini tengah malam itu saya juga takut. Karena di situ situasi gelap. Astaga, ini saya kelihatan enggak ya? Karena situasi model seperti begini. Dan saya sendiri tidak melihat kiri kanan dan sepi. Saya nyalakan kembali lagi Google Maps. Anda salah arah. Putar balik. Astaga. Dari situ saya langsung mulai kotar-katir Bapak Ibu Saudara. Ini motor lagi bensinnya tinggal mati menyala begitu, tinggal 1 digit lagi. Ini kalau mogok maka selesai hidup. Siapa yang mau dorong sampai di Sidoarjo Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin. Akhirnya ketika itu sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sering kali mengalami yang namanya kesalahan arah. Kenyataannya orang bisa tetap berjalan, kadang seorang melewati persimpangan hidup yang salah, mengikuti jalur-jalur yang keliru. Pada saat itulah aplikasi navigasi kita itu biasanya memberikan peringatan. Untuk apa? Putar balik. Di zaman modern sekarang ini kita melihat banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Kita merasa aman. Namun di tengah situasi itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi orang yang tersesat.
Nah, saat itulah sistem memberikan kita peringatan putar balik. Jalurmu salah. Berapa banyak dari kita yang pernah gunakan map salah, Bapak Ibu Saudara? Banyak yang gunakan salah, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah tanda bahwa kita menyimpang. Sekaligus proses menghitung ulang rute-rute perjalanan yang sebenarnya harus kita lalui pada tujuan yang benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa perjalanan kita telah menyimpang cukup jauh. Pengalaman sederhana ini sebenarnya menggambarkan realitas kehidupan kerohanian kita. Mungkin di dalam kehidupan kita bisa terus berjalan, tetap aktif, bahkan merasa bahwa segala sesuatu di tengah lingkungan kita itu baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Namun firman Tuhan datang sekali lagi untuk kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya kita sendiri. Yesaya menggunakan sebuah gambaran, bukan sebuah gambaran pemberontakan, Bapak Ibu Saudara, melainkan domba. Domba ini jarang tersesat karena sengaja melawan gembala, Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah lihat domba? Ada yang pernah lihat domba, Bapak Ibu Saudara? Kayaknya kita kebanyakan di sini lihatnya kambing, ya. Kalau kambing dengan domba itu dua jenis yang berbeda. Kalau domba, pertanyaannya saya muncul kemarin tuh waktu saya siapkan ini. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa sampai kambing itu badannya bau? Ada yang tahu? Karena keteknya 4, Bapak Ibu Saudara. Jadi deodorannya dia pakai banyak. Tapi domba itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dia setiap kali dalam perjalanan, dia dibungkus dengan wool, padat. Tapi waktu digunting woolnya itu, kita dapat tinggal kecil saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, domba ini tidak adalah hewan yang paling penurut. Jadi ketika dipanggil, dia dengar. Oh ya, ini suara gembala saya. Ketika dituntun kepada padang yang berumput hijau, oh ya, ini gembala saya. Ketika dibawa kepada air yang tenang, oh ya, ini gembala saya. Bapak Ibu Saudara, mereka tersesat karena terus berjalan mengikuti apa yang menarik menurut mata mereka. Karena domba ini tuh pokoknya yang tertarik depan mata dia ikut. Seperti mungkin sekarang, zaman kita sekarang kalau saya bilang aplikasikan dalam kehidupan kita. Siapa sini pernah scroll Shopee? Taruh di keranjang tidak pernah beli? Saya sendiri begitu, Bapak Ibu Saudara, 145 item. 6 tahun tidak pernah beli. Hanya koleksi saja, Bapak Ibu Saudara. Kasih penuh keranjang. Nah, banyak dari kita yang sedang menjauh dari Tuhan secara perlahan-lahan. Mereka hanya menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bangun pagi kita bekerja, kita belajar, membangun keluarga, mengejar berbagai pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pesan daripada Yesaya 53 ayat 6 ini menjadi sangat relevan di dalam kehidupan setiap kita. Manusia bukan hanya dosa sebagai pelanggaran, itu bukan masalah utamanya, tetapi kesesatan arah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesesatan, ini distorsi yang sering muncul. Ketika HP ini kita selalu bawa kemana-mana ya, setuju? Ke kamar mandi juga sampai. Bahkan benda ini paling populer, mau kecil besar kita bawa. Dan kalau benda ini dia bergetar notifikasinya masuk. Di sini Bapak Ibu Saudara. Contohnya Tokopedia, langsung begini kita. Atau tiba-tiba mungkin WhatsApp masuk. Satu ting, ting ting, ting 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 ting. Ini penting ini. Ini penting ini, pasti penting ini. Itu pasti sambil fokus kita begini. Aduh, oh iya, baik. Kita mulai buka cepat. Ini apa ini? Banyak hal yang sekarang mengganggu kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan hal-hal yang sederhana. Tapi tanpa kita sadari, hal-hal sederhana itu membawa kita lebih jauh melenceng daripada jalur yang sebenarnya yang harus kita miliki. Maka, next slide. Deviasi yang sunyi. Ada persimpangan yang sunyi. Mengapa kita melenceng tanpa menyadarinya, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah mengapa manusia sering tidak sadar bahwa ia sering melenceng daripada arahnya Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang beriman, yang memiliki Alkitab, bahkan aktif beribadah, bisa merasa tersesat tanpa menyadari? Maka Nabi Yesaya sedang berbicara kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan,
bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bangsa yang kepada umatnya adalah umat perjanjian, yaitu mereka yang memiliki tradisi iman, mereka yang memiliki hukum Taurat, mereka yang menjalankan kehidupan rohaninya secara religius setiap hari. Justru disinilah letak berbahayanya. Apaan tuh? Kok bisa berbahaya? Padahal saya rajin ke gereja, padahal saya rajin penyembahan dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kesesatan yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat jelas sebagai dosa besar, tetapi yang tersembunyi di balik kehidupan religius kita yang tampak normal. Itu bagian yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Maka Ibrani, dalam teks Ibrani Yesaya 56, Yesaya 53 ayat 6 katanya diterjemahkan sesat, itu berasal dari kata ta'ah. Ta'ah ini apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak menggambarkan seseorang yang berhenti berjalan, tapi seseorang yang tetap berjalan, namun arah yang ditujunya itu salah. Arah yang ditujunya itu salah. Contohnya fokus saya ingin ke depan, saya berjalan, tapi saya mengambil jalur lain. Itu arah persimpangan saya itu sudah salah Bapak Ibu Saudara. Artinya masalah itu bukan kemalasan rohani, melainkan persimpangan arah hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan, seseorang bisa tetap aktif, produktif, bahkan religius, tetapi perlahan-lahan bergerak maju dan ia lari daripada kehendak Tuhan. Penyimpangan seperti ini jarang terjadi secara tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Biasanya dia terjadi secara perlahan-lahan, tahap demi tahap. Dalam sebuah ilmu perilaku Bapak Ibu Saudara, ini dalam ilmu sains, kemarin saya baru baca ini di tanggal 29 yang lalu, ya, ini dikenal sebagai ada suatu sindrom yang baru. Saya kaget tentang sindrom ini. Namanya adalah boiling frog syndrome. Itu sindrom apa Kak Kris? Ini saya baru tahu, ini ternyata ada sindrom kodok Bapak Ibu Saudara. Kenapa sindrom kodok Bapak Ibu Saudara? Ilustrasi ini menggambarkan seorang katak yang ditempatkan dalam air dengan suhu yang normal. Ketika air itu dipanaskan sedikit demi sedikit, katak tersebut tidak menyadari adanya perubahan di dalam air tersebut. Ia hanya merasakan suhunya meningkat secara perlahan-lahan, sampai dirinya terlambat untuk menyelamatkan diri, akhirnya mati. Ilustrasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana manusia dapat mengalami penyimpangan rohani tanpa menyadarinya Bapak Ibu Saudara. Perubahan kecil yang terjadi secara bertahap seringkali itu yang paling berbahaya. Namun dalam jangka yang panjang, perubahan itu dapat membawa seseorang menjauh daripada arah dia yang semula. Gambaran kita tadi domba yang tersesat Bapak Ibu Saudara. Domba itu jarang tersesat karena keputusan besar yang dibuatnya. Biasanya ia tersesat karena mengikuti sesuatu yang tampak menarik di depannya. Ia bergerak sedikit demi sedikit, mengikuti yang tadi, rumput yang lebih hijau, sampai akhirnya tanpa sadar ia jauh daripada gembalanya. Fenomena ini sangat dinyatakan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam kehidupan modern kita hari ini. Banyak kita sebagai anak muda Bapak Saudara tidak merasa sedang jauh daripada Tuhan. Kita merasa kita tidak sedang jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kita mengikuti tren-tren yang populer. Kita mengikuti tren-tren yang kita rasa, wah itu sangat bagus bagi kita. Jumlah pengikut kita segala macam Bapak Saudara. Akhirnya mereka hanya mengikuti sebuah tren yang selama ini kita ikuti. Kita mengejar pengakuan sosial. Atau kita membangun identitas melalui dunia digital yang kita punya. Nilai diri kita sekarang diukur oleh apa Bapak Saudara? Berapa banyak like yang kita miliki? Berapa banyak pengikut yang kita punya? Jadi kalau misalnya kita upload foto kemudian tidak ada yang like, wah kita kecewa sekali. Ini antara panoramanya yang kurang bagus atau saya yang kurang ganteng. Pokoknya itu bisa kita ukur sendiri Bapak Saudara. Nah, tanpa disadari orientasi hidup kita perlahan bergeser dari panggilan ilahi menuju kepada pengakuan manusia. Berapa banyak dari kita yang terganggu dengan penilaian orang Bapak Saudara? Berapa banyak dari kita yang terganggu dengan penilaian orang di sekitar kita? Ah, kamu begini, kamu begitu. Semua baik dan biasa-biasa saja. Bapak Saudara, kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain.
Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita tidak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, perkataan kita, mulut kita, semua tentang pribadi kita, kita bisa kendalikan. Karena pusat kontrol kita, itu ada di dalam keputusan kita sendiri. Inilah bagian yang paling penting untuk kita semua. Dalam kehidupan keluarga, Bapak Saudara, banyak dari kita sebagai orang tua tidak juga sedang merasa jauh daripada Tuhan. Kenapa? Kita semua merasa bahwa alasan kita selalu kita gunakan, kita sibuk kerja untuk membangun stabilitas ekonomi dan mengejar masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita semua. Semua ini terlihat sebagai tanggung jawab yang baik. Namun dalam kesibukan itu seringkali ruang rohani dalam keluarga kita itu perlahan memudar. Waktu untuk doa bersama menjadi kurang. Percakapan tentang iman menjadi jarang. Keputusan hidup lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan praktis daripada mencari kehendak Tuhan. Namun jika Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari keputusan kehidupan kita, maka secara rohani kompas hidup kita semua, Bapak Saudara, sudah mulai bergeser. Mereka masih berjalan tetapi tidak lagi mengikuti arah daripada Sang Gembala. Hari ini Bapak Saudara, negara kita secara khusus Indonesia itu menjadi negara dengan fatherless tertinggi. Kehilangan figur sangat banyak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada orangnya, tapi kehadirannya tidak ada. Ada orangnya, tetapi dia tidak menjalankan fungsi dia. Banyak daripada kita yang mengalami bagian ini. Kesibukan dan lain sebagainya kita gunakan sebagai suatu alasan. Itu tidak salah Ibu Saudara, tapi kita perlu menentukan arah mana, prioritas mana yang harus kita ambil. Tidak ada tanda bahaya yang paling dramatis, hanya pergeseran kecil yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan ini sering terjadi. Bahaya terbesar dari kesesatan tersembunyi adalah ketika seseorang tidak sadar bahwa ia melenceng. Ia juga tidak merasa perlu untuk kembali. Karena apa? Tidak ada tanda bahaya yang dramatis tadi. Hanya pergeseran sunyi dari waktu ke waktu. Sedikit lebih jauh dari kemarin, sedikit lebih jarang mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan itu ketika kita perlu, Bapak Saudara. Kita mencari Tuhan ketika kita butuh Dia. Itu yang kebanyakan dari kita cari. Berapa banyak daripada kita yang hari ini melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita? Atau kita menunggu rencana kita gagal dulu? Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, Allah melibatkan manusia di dalam setiap rencana yang Allah ingin kerjakan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan yang kita bangun? Atau kita tunggu perencanaan kita gagal dulu, baru kita libatkan Tuhan di dalamnya? Ini menjadi sebuah koreksi iman dalam kehidupan kita. Bahwa ketika seseorang tidak sadar bahwa ia melenceng, ia merasa bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu untuk kembali. Pekakan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena kadangkala Tuhan tidak bicara dalam badai, Bapak Saudara. Tuhan dia kadang berbicara dalam angin yang sepoi-sepoi. Untuk menegur kita dengan cara-cara dia yang sederhana. Karena itu pada pagi hari ini pesan dari Yesaya sebenarnya adalah sebuah panggilan untuk memeriksa kembali arah hidup kita. Bukan hanya melihat seberapa jauh kita berjalan ke depan, tetapi arah mana yang sedang kita berjalan itu. Menata kembali panggilan Allah itu dengan benar. Apakah hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan? Atau secara perlahan justru itu membawa kita semakin jauh daripada Tuhan dengan hal-hal yang kita tampak normal dan biasa-biasa saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setiap kita harus perlu berhenti sejenak untuk memeriksa diri kita.
Kadangkala kita berpikir bahwa saya tunggu konfirmasi daripada orang yang lebih rohani. Entah gembala sidang, kakak rohani saya, untuk mengoreksi bahwa saya salah. Tapi waktu teguran itu datang, kita kecewa, kita marah. Kita sakit hati. Maka sebelum teguran Tuhan itu datang, kita yang mengoreksi hati kita lebih dulu. Kita yang memeriksa setiap perjalanan hidup kita. Apakah arah hidup saya sudah mulai bergeser atau sudah sesuai dengan pertanyaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pernyataan-pernyataan Tuhan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa sekiranya dalam kehidupan kita itu bagian daripada kesesatan itu ada. Mitos netralitas dalam kehidupan manusia, ya, mitos netralitas secara rohani, kita tidak hanya tersesat, kita secara aktif mengambil jalan kita sendiri. Setelah Nabi Yesaya menyatakan bahwa manusia sesat seperti domba, ia langsung menambahkan kalimat yang penting dalam Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing daripada kita, ya, masing-masing daripada kita mengambil jalan kita sendiri. Kalimat ini membawa kita masuk ke dalam sebuah dimensi yang lebih dalam tentang natur hidup manusia. Masalah manusia bukan karena ia tersesat, tapi karena ia memilih jalan dia sendiri. Dalam teks Ibrani, Bapak Ibu Saudara, dalam teks Ibrani, kata mengambil berasal dari kata panah. Ya, panah. Bukan panah yang itu, Bapak Ibu Saudara, ini katanya panah. Kata ini adalah kata kerja aktif. Artinya menyimpang manusia bukan sekedar kecelakaan rohani, tetapi nasib yang menimpa seseorang. Ada unsur keputusan dan orientasi hati di situ, Bapak Ibu Saudara. Manusia secara sadar tidak mengalihkan arah hidupnya dari Tuhan kepada sesuatu yang lain. Seorang tokoh yang saya mengutip gagasannya, yaitu bernama Blaise Pascal, dia mengingatkan manusia memiliki ruang yang sangat dasar yang selalu ingin diisi. Jika Tuhan tidak memenuhi tata hati tersebut, sesuatu yang lain pasti akan mengambil tempat dan tidak ada posisi netral di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya kategorikan ini menjadi 3 bagian. Jika hati saya itu adalah kursi singgasana, ada sebuah tahta tertinggi dalam hati saya. Kandidat pertamanya itu adalah Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar kebenaran dalam keputusan yang diambil dalam pencarian hidup kita. Yang kedua adalah diri saya sendiri, yang secara otonom, yang tampak wajar, kebenaranku, kebahagiaanku, jalanku diarahkan oleh ambisi dan logikaku yang praktis. Yang ketiga adalah dunia digital kita hari ini, menjadi sumber keputusan saya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang muncul. Di dalam hatimu hari ini, siapa yang mengisinya? Di dalam hati kita hari ini, siapa pengusaha sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya di dalamnya? Siapa yang mengambil alih? Karena siapa yang menguasai hati kita, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan sebuah keputusan kita ke depannya. Kita menjadi orang-orang yang akan melihat sebuah fenomena-fenomena yang luar biasa. Fenomena sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ambisi-ambisi yang sedang terjadi, kehidupan keluarga kita hari ini, banyak keluarga yang tetap tinggal di rumah, tetapi hidup dalam dunia yang berbeda. Aku di sini, engkau di sana, di dalam meja makan kita memiliki dunia yang sendiri-sendiri. Mungkin sebagai seorang ayah saya sibuk dengan email saya, sebagai seorang ibu saya sibuk dengan sosmed, dengan Tokopedia saya. Sebagai seorang anak, saya sibuk dengan game saya 1x24 jam. Kita ada. Tapi segala sesuatu yang di sekitar kita tampak asing, maka muncullah ini. Sekali lagi saya bertanya, siapa kandidat di dalam kehidupan setiap kita hari ini? Banyak hubungan yang rusak, Bapak Ibu Saudara, yang tetap berjalan, namun pusat spiritual keluarga itu menjadi hilang dan lemah.
Orang tua sering merasa tenang karena anak mereka tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Tentang perilaku yang normal dan biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya belum punya anak, saya belum menikah. Tapi saya punya adik 7 orang. Dan saya besarkan mereka tuh saya dengan tangan saya sendiri. Bapak Ibu Saudara mengakses kejahatan. Sekarang kita tidak perlu mencari hal-hal yang lain. Kita gunakan ini, kita mengakses dunia segala macam. Cara membuat racun pun kita bisa temukan di sini. Cara membunuh dengan halus pun di sini. Tapi cara membuat bahagia itu proses, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun teorinya banyak. Karena kita perlu mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Banyak daripada kita generasi Buddha, banyak yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah ukuran utama dalam hidup. Tetapi tidak semua terasa menyenangkan bahwa kita harus lebih dekat di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang terasa nyaman, tapi justru menjauhkan kita daripada panggilan itu. Maka kita perlu menyadari bagian ini. Next slide. Ini bagian terakhir. Pemulihan navigasi hidup. Sebagai bagian dari kalibrasi ulang arah kehidupan kita. Akan muncul banyak distorsi, Bapak Ibu Saudara. Akan sangat banyak hal-hal yang mengganggu kita. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Kita punya masalah kita sendiri. Kita punya tekanan kita sendiri. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah arah itu tetap sama sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena yang mengukur ketetapan hati kita, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika masalah itu datang. Apakah kita tetap berdiri dalam koridor yang tepat? Di tengah dunia yang penuh dengan segala macam informasi. Bahkan kali ini kita bilang kita orang yang paling normal. Tapi Mbak Dukun itu bisa bertindak juga, Bapak Ibu Saudara. Keputusan-keputusan yang tampak rasional itu juga bisa muncul. Karena segala informasi yang kita punya. Tapi tetapkan kita pada jalur navigasi yang paling tepat. Salib sebagai kalibrasi ulang arah kehidupan kita. Setelah kita melihat realitas manusia yang tersesat dan kecenderungan hati manusia untuk mengambil jalannya sendiri, kita sampai pada bagian yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Yesaya 53 tidak berhenti pada diagnosa tentang kesesatan manusia. Ia berakhir pada sebuah pernyataan yang menjadi pusat Injil. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalau tadi Yesaya sebutkan ta'ah, kita meleset, kita tetap pada jalur, tapi jalur kita pindah. Paulus mengatakan itu dengan sebutan hamartia. Dalam bahasa Yunani Roma 3 ayat 23. Dia menyebutkan hamartia. Tidak tepat sasaran. Ketika seorang pemanah menarik panahnya dan ia tidak sampai pada target, maka arah itu salah. Bagaimana kita melesat pada sasaran yang tepat itu, Bapak Ibu Saudara? Disinilah inti kita melihat dari karya keselamatan yang Allah buat. Manusia tersesat, manusia memilih jalannya sendiri, dan manusia sering tidak menyadari penyimpangannya. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia tetap berada dalam kondisi itu. Ia bertindak untuk memulihkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan dalam sejarah. Ia adalah bagian dari rencana penebusan Allah yang dirancang Tuhan sejak awal. Seringkali karya salib dipahami terutama dalam kerangka hukum. Manusia bersalah di hadapan Allah, dan melalui kematian Kristus manusia menerima sebuah pengampunan. Pemahaman ini benar dan merupakan bagian penting daripada kehidupan kita. Namun salib juga memiliki sebuah dimensi yang lain yang tidak kalah penting, yaitu dimensi untuk memulihkan setiap arah hidup kita. Jika dosa berarti melenceng dari tujuan Allah,
maka keselamatan berarti dikembalikan arah itu kepada jalur yang benar, yang menjadi milik Tuhan. Salib bukan hanya tentang pengampunan masa lalu, tetapi tentang restorasi orientasi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengambil perjalanan yang sangat jauh, semakin jauh dari tujuannya yang seharusnya, ia mungkin merasa bahwa dia tetap di dalam jalur yang benar, tetapi realitasnya berbeda. Dalam situasi inilah kita membutuhkan bukan hanya dorongan moral untuk berjalan lebih cepat, melainkan petunjuk untuk mengembalikan arah dari perjalanan itu sendiri kepada Tuhan. Karya penebusan Kristus itu adalah bagian yang paling penting. Perjanjian baru menggambarkan bahwa melalui salib kita semua dimenangkan. Lebih dari sekedar pengampunan, status kita dipulihkan. Karya salib membebaskan kita dari hukuman dosa dan memulihkan status kita di hadapan Allah dan pemulihan arah. Salib merestorasi orientasi hidup kita untuk melihat itu sekali lagi, mengembalikan arah perjalanan hidup kita. Next slide. Pertobatan sebagai putar balik. Injil tidak menuntut kita untuk memperbaiki diri dengan kekuatan yang tersisa. Pertobatan adalah tindakan berbalik arah, sebuah pengakuan yang jujur tentang kebutuhan setiap kita. Kristus sebagai sang gembala menunggu kita pulang. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sekolah minggu dulu, saya seringkali mendengar lagu ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Refnya Bapak Ibu Saudara, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah wahai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ibu Saudara, kali ini Tuhan menunggu kita pulang. Kita yang rusak, kita yang sesat, kita semua yang ingin masalah kita diputar balikan. Kita butuh satu tempat, satu jalur yang benar. Kita tidak butuh lagi distorsi-distorsi yang mengganggu kita. Kita butuh satu arah yang menetapkan kita kepada hal itu. Kita butuh Tuhan. Sekalipun kita datang dengan kotoran kita datang dengan segala arah hidup yang melenceng, Dia tidak menolak kita. Dia lebih dulu yang berlari. Dia lebih dulu menggenggam tangan kita. Dia yang lebih dulu mengangkat kita. Dia yang lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ketika kita menunggu kita sempurna untuk datang kepada Allah, Dia sudah lebih dulu menggapai engkau di dalam sebuah kubangan yang penuh dengan kotoran. Dan Dia mengangkat engkau sebagai anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menata ulang prioritas navigasi hidup kita. Bagi orang tua, nyalakan kembali ruang rohani dalam rumah. Jadilah imam-imam yang luar biasa sebagai pusat percakapan, sebagai pusat keputusan, dan pola kehidupan yang bersama yang kita bangun. Sebagai generasi muda kita hari ini, bangunlah identitas sejati di atas kasih Kristus yang tidak berubah, bukan pada validasi-validasi sosial yang kita punya atau penilaian dunia yang fana. Maka bagi setiap kita yang percaya, serahkan kembali arah hidup dan tata hati kita kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Siapa yang mengisi hati kita hari ini? Pasangan? Orang yang paling kita kasih, orang yang terdekat dengan kita, isi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa mengecewakan.
manusia bisa mengecewakan, bahkan orang yang paling kita percaya bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Selain Kau tiada yang lain. Yang kuingini di bumi dan di sorga. Hanya Engkau yang ingin kumiliki. Katakan itu dalam hati kita. Saya menutup ini dengan kesimpulan. Selalu ada jalan kembali. Pulanglah anakku. Bapak rindu bertemu. Bapak rindu bertemu. Tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk dipulihkan. Selama salib Kristus menjadi pusat keputusan kita, selalu ada kemungkinan untuk dikalibrasi ulang. Dan ini yang menjadi doa kita. Tuhan, arahkan kembali hidup kami. Pulihkan hati kami yang sering berjalan menurut kehendak kami sendiri. Tuntun kami kembali kepada jalan-Mu yang benar-benar setia dan amin. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Amin. Kita saat ini mungkin berada dalam persimpangan jalan kita. Mari kita melihat Allah itu yang seringkali kita merasa kita tidak mengerti dan memahami. Kalau hari ini kita merasa kita cukup jauh, mari kita selami pikiran Tuhan yang hebat. Rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Katakan ini dengan penyertaan-Mu.
rancanganmu penuh damai, aman dan sehat Tuhan, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya serahkan kepada Pak Agus. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Saudara-saudara, sederhana saja. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan adalah arah yang salah. Sederhana. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan? Yang kita tahu apa yang tidak menyenangkan Tuhan adalah hal-hal bukan hanya sekedar tindakan, tapi dimulai dari motivasi hati kita. Dan mari kita menilik hati kita masing-masing, dan kita datang kepada Tuhan untuk sekali lagi Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan. Engkau menerjemahkan firman Tuhan kepada setiap kami. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk kami selalu waspada. Belajar mulai dari perkara yang kecil, menaklukkan diri kami dan belajar mengutamakan Tuhan. Bagaimana kami tahu bahwa kami menyenangkan Engkau? Ketika kami belajar mengutamakan Tuhan. Tuhan Engkau menolong kami masing-masing. Kehadiran kami di pagi hari ini karena kami belajar mengutamakan Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan menolong kami untuk kami mendengar Tuhan berkata, wahai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hambamu, saudara Kristian, dalam kehidupan mudanya, karena hidupnya Engkau pakai untuk menyenangkan Engkau. Demikian juga setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, anak-anak sekolah minggu sudah hadir turun. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini, minggu ini sedikit spesial, istimewa. Saya meminta waktunya terlebih dahulu, di mana kali ini sesudah firman tidak langsung pengumuman, tapi saya akan menyampaikan gereja kita, Bapak Ibu sekalian, itu berjalan sekian waktu dan di tahun ini, tahun 2026, kami coba mau merapikan kembali, ya, merapikan di mana Bapak Ibu Saudari yang diminta kesediaannya untuk melayani di bidang-bidang tertentu, kami akan pagi hari ini akan mengumumkan dan kita akan mendoakan. Secara umum gereja kita ini ada di antara mereka yang kemudian disebut pilar, ya, para pilar sama seperti tiang ini, ya. Gedung ini tidak bisa berdiri dengan baik kalau ini pilar-pilar ini dihilangkan. Pilar ini kelihatan mengganggu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau foto kadang-kadang bisa menutupi kita. Tapi kalau dihilangkan maka ini menjadi bangunan yang rapuh. Demikian juga
ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang nanti saya akan minta maju yang disebut dengan pilar. Jadi ada 3 kelompok. Yang kedua yang nanti saya juga akan minta maju adalah Bapak Ibu sekalian yang disebut sebagai koordinator. Jadi pilar nanti adalah ada beberapa pilar yang punya tim. Hari ini timnya mungkin belum lengkap, tetapi saya akan panggil nanti pilar saja. Lalu yang kedua adalah kelompok yaitu para KTB leaders. Ya, kelompok KTB leaders. Bapak Ibu mungkin sudah berfungsi dengan baik, tetapi kami akan meminta nanti maju KTB leaders tersebut. Dan yang kelompok terakhir, kelompok ketiga adalah tim support. Ya, tim support ini yang mensupport pelayanan, mensupport KTB leaders. Kebetulan juga sekarang sudah ada KTB family dan juga KTB mahasiswa. Baru saja ada bersama dengan Raymond dengan beberapa yang lain mencoba membuka KTB. Jadi nanti ada beberapa saudara-saudari yang kami sebut sebagai utusan Kristus di kampus-kampus, begitu ya. Jadi kita akan doakan utusan Kristus di kampus UNESA Surabaya Barat, di UNESA Surabaya Selatan, Ketintang, dan juga ada utusan Kristus yang kita tempatkan di Ikado, ya. Kalau ada kampus yang lain kita terus doakan. Saya dengar kemarin akan dibuka di BINUS, akan dibuka di Surabaya Barat. Jadi Surabaya Barat ini perlahan tapi pasti akan menjadi tempat banyak kampus-kampus terkenal ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ngopi bersama dengan seorang bernama Pak Tony ya. Beliau adalah rektor UC yang sudah lama dan kemudian beliau diminta oleh Pak Ciputra kemudian membuka Universitas Ciputra di Makassar. Dan sekarang beliau sudah pensiun ya. Tetapi kemarin saya ngobrol dengan beliau ngopi di Citraland dari jam 3 sampai jam 5:30 cukup intens. Tetapi saya belajar banyak bahwa kampus-kampus menjadi tempat penting untuk mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi kesempatan kali ini saya akan panggil beberapa di antara saudara-saudari, tapi sebelumnya izinkan saya membaca ya naskah pelantikan pengurus gereja atau koordinator aktivis gereja. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh makna bagi gereja kita SAF. House of Restoration. Kita berkumpul bukan sekedar untuk melakukan sebuah prosedur organisasi, tetapi untuk mengakui bahwa Tuhan sedang memanggil dan mempercayakan pelayanan kepada orang-orang tertentu di tengah jemaat kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dengan demikian panggilan pelayanan ini saya juga kumandangkan sampaikan kepada saudara-saudari yang saya akan panggil minta maju ke depan. Mereka adalah para pilar. Ya. Yang pertama saya minta tolong untuk nanti ada di depan sini ya. Kita ada 5 pilar Bapak Ibu sekalian. Ada pilar pelayanan atau ministry, pilar penyembahan atau worship, pilar misi, pilar pemuritan, dan pilar fasilitas dan operasional gereja. Ada 5 pilar. Jadi saya minta tolong untuk maju ke depan. Pilar ministry, saudari leading bisa maju turun ya. Kemudian pilar worship, David, saya minta tolong maju. Pilar misi, Saudara Wiang, saya minta tolong maju. Kemudian pilar pemuritan atau discipleship, saya minta Henry maju. Kemudian pilar fasilitas dan operasional gereja, Saudara Erik, saya minta tolong maju ke depan. Nah,
Kita mau praktis ya Bapak Ibu sekalian, karena setelah ibadah kadang-kadang pada lepas kemana-mana. Jadi setelah ini nanti pilar-pilar ini langsung difoto. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita doakan saudara-saudara kita yang akan melayani sebagai pilar dalam waktu 2 tahun yang ke depan. Biarlah Tuhan mengurapi mereka, ya, Tuhan memakai mereka. Saya minta para hamba Tuhan bisa maju ke depan, Saudara Christian, Saudara Raymond dan Ibu Lili, kita bisa berdoa, kita mendoakan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya, mari jemaat semua kita angkat tangan, kita berdoa buat kelima saudara-saudari kita. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk membawa bersama-sama kita seluruh jemaat dan bersama dengan gembala. Kita bekerja bersama untuk kemajuan gereja Tuhan. Jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memanggil, Engkau juga akan mempersiapkan, memperlengkapi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Gereja ini berdiri oleh karena hati Tuhan untuk Surabaya. Hati Tuhan untuk orang-orang mengenal Yesus secara pribadi. Dan melalui hatimu engkau telah membuka SAF di Surabaya ini. Yang awalnya hanya angan-angan. Tetapi hari ini gereja ini telah berdiri 11 tahun. Dan kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami mau berdoa untuk para pilar. Biarlah Tuhan Engkau sekali lagi mengurapi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Engkau tahu ada pergumulan, ada tantangan yang mereka hadapi. Mungkin masalah-masalah tantangan pribadi, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan bukan memanggil orang yang free, orang yang tidak ada pekerjaan. Tuhan memanggil Petrus dan kawan-kawan ketika mereka mencari ikan. Tuhan memanggil Matius pemungut cukai ketika dia sedang bekerja. Kami bukan orang-orang yang sedang nganggur, tidak ada pekerjaan. Mereka adalah orang-orang yang juga punya kesibukan. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan juga akan memperlengkapi mereka. Tuhan akan memampukan. Kami mau berdoa buat tim kerja yang akan dibentuk bersama-sama dengan mereka. Bekerja bersama-sama, biarlah Tuhan Engkau memberikan kelegaan untuk tim kerja tersebut. Tuhan taruh beban untuk kami boleh bersama-sama bekerja, melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pasangan keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan keluarga mereka juga Tuhan akan lindungi. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami meminta Tuhan menyertai perjalanan pelayanan mereka. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tolong pilar tetap ada di depan. Sekarang saya mengundang untuk para KTB leaders ya. Barat 1 yaitu ketuanya Henry masih di depan. Lalu Eric juga masih di depan. Barat 2 David masih di depan. Leading juga masih di depan. Lalu kemudian Timur ketuanya adalah Wiang. Wakilnya Rio, ada di tempat Rio? Oh tidak ada Rio, oke. Kemudian KTB Family ya, Pak Peter,
Lalu kemudian bersama dengan wakilnya, KTB Family ini wakilnya banyak ya. Ya, wakilnya banyak, yaitu Ibu Masya sebagai pastoral care, wakil yang pertama Ibu Masya. Lalu wakil yang kedua sebagai tim penggerak Ibu Katrina dan Ibu Yesi. Nah ini tim penggerak. Mari saya mau maju ke depan ya. Oke. Ya. Lalu juga KTB yang lain ini juga ada tim supportnya ya. KTB Barat 1 tim supportnya adalah Ferry, Pak Ferry dan Ibu Devita. Tim support ya. Ya, silakan maju tim support. Ya, 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 ya dibagi 2 layer, 2 lapis. Ya. Kemudian tim support Barat 2, apakah ada Kli, Emtan, Kli, tim support? Ya, silakan maju, Kli, tim support. Kemudian Barat 1 ada yang kelewatan? Enggak ya? Enggak, ya. Kemudian Barat 2 ada Kli, ada Emtan mana? Oh enggak datang, enggak muncul ya. Kemudian Timur, Rio tadi, oke. Lalu KTB Family tadi sudah lengkap, tim supportnya. KTB mahasiswa, mohon maaf ini hampir kelewatan ya. KTB mahasiswa Shelly, Gaby Shelly, silakan maju. Iya. Oke. Ibu Lili, bagaimana nih? Ini lobong. Ya, langsung difoto dulu. Pembina. Ya. Enggak nanti terakhir. Ya. Silakan. Ya, silakan. Saya disingkirkan dulu. Ini khusus. Oke. Nah, tunggu dulu teman-teman. Bapak Ibu sekalian, saya mau panggil yang ketiga adalah mereka yang menjadi utusan kita atau disebut Christ Ambassador, utusan Kristus di kampus. Yang pertama kampus UNESA Ketintang. Saya minta tolong Febrian maju ke depan. Ya, kita berikan aplaus. Kita di barat tetapi kita punya utusan di selatan, bukan hanya di timur saja. Lalu yang berikutnya, utusan yang berikutnya adalah UNESA bagian barat, yaitu Robi dan Rena. Oke, berikan aplaus Robi dan Rena. Ya, silakan Bapak Ibu jemaat bisa duduk ya, mohon maaf ya. Lalu yang berikutnya utusan kampus IKADO. IKADO mana Daniel Lawrence? Silakan maju ke depan, kita berikan aplaus. Nah, ini sekarang lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya utusan 3 kampus dulu. Kita masih berdoa untuk kampus yang lain. Ada kampus Ubaya di Landmark, belum ada utusannya.
Kalau ada yang mau mendaftarkan sebagai utusan, kita senang hati. Kampus wisata Bukit Mas belum ada juga. Oke, mari kita akan menyerahkan mereka, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, mari kita akan berdoa sekali lagi untuk para KTB leaders, kiranya Tuhan pakai dan mereka bisa bersatu hati untuk bisa dipakai Tuhan memuridkan, dipakai Tuhan memulihkan. Dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan sudah memanggil kami untuk kami dipertemukan dan kami boleh mengenal satu dengan yang lain. Bukanlah kecelakaan Tuhan. Kalau Tuhan membawa kami pada akhirnya menjadi satu saudara di dalam iman. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kiranya Tuhan Engkau pakai Tuhan. Kami mau berdoa untuk KTB mulai dari Barat 1. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau mengurapi para pemimpin KTB dan juga tim support yang ada. Kadang-kadang kami merasa bisa jadi kami kehilangan akal, kehilangan banyak hal untuk kami memikirkan bagaimana Tuhan bisa dimuliakan melalui Barat 1. Tetapi kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kiranya juga Engkau Tuhan, Engkau memakai KTB Barat 2. Kiranya Tuhan Engkau pakai untuk bisa membawa jiwa-jiwa. Demikian juga KTB Timur ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya segala musim telah dilewati oleh KTB Timur. Saatnya Tuhan tahun 2026 Engkau akan bangkitkan orang-orang yang baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau minggu yang lalu ada jiwa baru. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di KTB Barat 1, Barat 2, KTB Timur. Demikian juga Tuhan untuk KTB mahasiswa. Kami mau berdoa Tuhan Engkau mengurapi para KTB leaders di mahasiswa. Kami berdoa untuk kampus-kampus yang hari ini kami punya perwakilan, yaitu UNESA bagian Barat, UNESA Ketintang, dan IKADO. 3 kampus ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Engkau urapi saudara-saudara kami ini Tuhan. Berikan kami keberanian untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk KTB Family hari ini juga Tuhan. KTB Family bukan juga kebetulan. Tuhan punya maksud untuk Tuhan pakai Bapak Ibu di KTB Family ini untuk memulihkan, sebagaimana nama gereja kami adalah Rumah Pemulihan, House of Restoration. Pakai kami untuk Tuhan pakai memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan Bapak Ibu, saudara-saudara kami, kekasih kami, sahabat kami yang kadang-kadang mereka merasa jauh dari Engkau, merasa kesepian. Tuhan pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang menjadi volunteer, menjadi sukarelawan, aktivis. Engkau juga berkati kami masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami ingin melihat SAF Gereja Tuhan dipakai Tuhan berdiri kuat dan memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau tetap setia dengan rencanamu. Dan kami mau belajar juga untuk setia dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan berikan aplaus buat saudara-saudara kita. Dan terima kasih, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Erik untuk sampaikan pengumuman. Dan nanti, ya. Oh, mohon maaf. Pilar saya minta maju ke depan foto dengan kami karena tadi belum ada. Jadi Pilar saja terakhir dan setelah itu Erik sampaikan pengumuman ya.
Shalom semuanya. Oke, pengumuman untuk hari ini. Pertama-tama terima kasih dulu untuk para pelayan Tuhan yang hari ini melayani dan juga para jemaat yang setia untuk datang ke gereja kita untuk beribadah bersama. Mari kita mengundang untuk minggu depan bisa kita kebaktian lagi, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan lagi untuk minggu depan. Lalu juga terima kasih untuk pelayan firman Tuhan oleh Evangelis Christian, terima kasih untuk pelayanannya, kami terberkati oleh firman-Nya. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya kita mau tunduk kepala dulu, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin Tuhan membagikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, sebagai bentuk dari sukacita kami Tuhan. Kami juga diberkati oleh Tuhan, kami ingin memberkati juga gereja-Mu Tuhan, untuk pelayanannya bisa berkembang, pelayanannya bisa semakin maju Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa untuk pengelola juga supaya bisa mengelola uang ini dengan baik Tuhan, untuk perpanjangan tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, kami akan memberi dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, persembahan bisa melalui gereja kami di via transfer ya, di rekening gereja ya, ada tertera di belakang, atau mungkin ada QRIS yang di depan saudara, mungkin itu juga bisa dipakai. Selain itu juga nanti akan ada usher yang akan membagikan kantong persembahan. Selagi kita membagikan, saya akan membacakan satu ayat ya, ini juga ayat yang kita bahas minggu lalu di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi biarlah kita persembahan kita ini kita berikan dengan sukacita, dan itu bisa membangun gereja Tuhan untuk bisa lebih baik lagi. Juga terima kasih untuk kita semua yang sudah setia ya memberikan perpuluhan kita. Minggu lalu kita belajar juga mengenai perpuluhan. Maka kita mau diingatkan kembali untuk taat, kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan kita. Mari kita ketaatan itu kita lakukan setiap minggu. Terima kasih untuk supportnya untuk gereja kita, dan kita akan kelola itu untuk sebaik-baiknya pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu welcome untuk para jemaat yang hadir di gereja kami. Kita mengajak untuk Sunday Service minggu depan ya, kita mau datang juga bawa anak-anak kita ke Sunday School ya, anak-anak kita ini karena baik untuk kita ngasih fondasi yang kuat di dalam Tuhan gitu ya, itu bekal yang orang tua bisa berikan untuk anak-anaknya. Mari yang sudah punya anak, bawa anaknya untuk ke Sunday School, belajar firman Tuhan lebih lagi. Lalu untuk kegiatan seminggu ke depan, hari Selasa more ada onsite dan online juga jam 7:30 ya. Di tempat ini kita mau berdoa bersama untuk gereja kita mau berdoa bersama untuk banyak hal yang lain juga. Jadi kita undang kehadirannya di tempat ini maupun di online juga hari Selasa jam 7:30 malam. Lalu hari Kamis kita akan ada KTB ya, ini excited ya. Kita mau ber-KTB bersama. Ada di 3 tempat, di Barat 1, Barat 2, dan ada di Timur. Ya, jam 7, sekitar jam 7, jam 7:30. Nanti akan diinfokan untuk tempatnya lebih lagi, bisa menghubungi tadi para pillars mungkin atau para KTB leaders yang melayani di KTB. Lalu untuk hari Sabtu, Rise Up Community atau kaum muda gereja jam 7 ya di gereja. Jam 7 malam di gereja kita di lantai 6 ya, untuk Rise Up Community. Jadi mungkin kalau ada mungkin saudara kita, sepupu kita mungkin yang masih kuliah, masih muda gitu ya. Ya, saya juga masih muda sih, cuma ya masih lebih muda lagi ya, masih lebih muda lagi. Mari kita undang untuk di Rise Up Community, bisa bersama-sama melayani juga di Rise Up Community supaya kaum muda kita semakin berkembang juga. Oke. Dan untuk pengumuman sudah sampai di sini. Ada katanya dari sekolah minggu ini, Benji mau memberikan pengumuman.
Silahkan Benji. Pakai English. It's okay, ya. Oke. Apa? Hello guys, my name is Benji and today I'm going to sell juice with 3 flavors, which is apple, orange, and mango. And also when after I sell all of the juice, I will give all of them to God. Thank you and God bless you. Thank you. Terima kasih Benji ya. Nanti Benji berarti akan jualan jus ya dan keuntungannya pure 100% untuk gereja katanya ya. Jadi mari kita support Benji project schoolnya juga ya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Agus ya. Terima kasih. Jadi rupanya di sekolahnya Benji ada basar dan diminta untuk jualan dan kemarin papanya tanya, Pak boleh nggak Benji jualan di gereja? Nanti keuntungannya semua untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja. Wah, saya bilang, wah tentu boleh dong ya. Yang penting firman Tuhan mengatakan memberi dengan sukacita, bukan dipaksa papanya ya. Dan Bapak Ibu sudah melihat tadi Benji menyampaikan dengan tulus. Jadi kiranya Bapak Ibu bisa membeli jusnya tadi, jus rasa apa tadi saya nggak tahu ya. Apple and oranges and mango 3 ya. Oke, 3 flavors ya. Oke, nanti Rafa lain kali juga mungkin bukan jus ya, tapi pizza. Oke, saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Saya melihat ada yang baru hadir, kami senang kalau bisa bergabung bersama kami dengan pada waktu hari Minggu yang akan datang maupun di dalam KTB. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Siang hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih juga buat supportnya untuk KTB Family ya, untuk keluarga Pak Arnold dan Ibu Foni ya, dan Ibu Kori ya, jauh-jauh. Juga demikian juga saudara-saudara yang lain, kita bersyukur untuk kehadirannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan menyerahkan perjalanan kita di tahun 2026. Saya ingatkan Paskah sudah dekat. Ternyata waktu saya lihat Paskah itu Jumat Agung tanggal 3 April dan hari Minggu Kebangkitan tanggal 5 April. Jadi panitia Paskah sudah ada, kelanjutan dari panitia Natal. Mari kita support ya, Willy dan kawan-kawan kita support. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara dihampiri oleh Willy ya, jangan pura-pura main HP. Pura-pura nggak tahu, nggak dijawab-jawab. Kalau di WA centangnya abu-abu. Tuhan ampuni, hari ini kita bicara tentang dosa. Diam-diam arahnya salah. Ya saudara, kita dengan sukacita ambil bagian dari pekerjaan Tuhan kita. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya minta tolong untuk Ibu Lili maju ke depan. Berdoa supaya Tuhan pimpin kita sepanjang minggu ini. Mari Bapak menolong kami ya Tuhan, agar kami juga selalu memberikan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Engkau di dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi dan terang-Mu sehingga orang lain boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu dalam perjalanan pulang kami. Engkau sertai kami Tuhan. Biarlah kami membawa damai sejahtera Tuhan kemanapun kami pergi. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami yang sedang sakit, yang sedang berada dalam masalah. Mari Tuhan Kau berikan jalan keluar pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, anugerah untuk mengalami dan menyelesaikan setiap tantangan bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan.
Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sehingga hatimu bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar oleh karena firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati keluargamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah apa yang kau rencanakan di tahun ini. Sekalipun situasi keadaan tidak menentu, tetapi tetap Tuhan yang pasti di dalam segala keadaan. Dia adalah kota perlindungan, tempat yang paling aman. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini untuk tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia. Haleluya. Amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Katakan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa beli jusnya, habisin.